Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi seputar P3K khususnya untuk P2 dan P3, dan ini banyak dipertanyakan oleh rekan-rekan juga di kolom komentar channel ini. Jadi silahkan disimak saja videonya, jangan di skip karena ada juga hal yang penting selain daripada informasi yang pertama yang akan admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Terkait penempatan ataupun perankingan P2 dan P3. Ini informasinya 29 November rekan-rekan ya. Maaf mau bertanya, untuk observasi P2 dan P3, perankingan dilakukan sesama pelamar di sekolah atau di ranking satu kabupaten. Nah, kalau di ranking satu kabupaten itu tidak rekan-rekan ya. Nah, terus di sini dijawab, selamat datang di layanan Kemendikbud dengan Ayu. Untuk penempatan bagi prioritas 2 dan 3 akan ditempatkan pada sekolah induk. Bila, nah di sini ada kata bila di induk tidak tersedia, maka akan dipilihkan sekolah lain. Nah, rekan-rekan juga harus ingat kembali bahwa jika di sekolah induk rekan-rekan itu misalnya tersedia formasi dan rekan-rekan itu mendaftar di sana seorang diri dan lulus, pastinya ditempatkan di sekolah induknya. Namun berbeda jika misalnya rekan-rekan itu memiliki saingan dari luar atau dari sekolah lain yang melamar ke sekolah rekan-rekan, maka itu akan dilakukan perankingan. Nah, kita bisa lihat di sini rekan-rekan ya, ilustrasinya. Nah, di sini sebenarnya admin ini sudah bahas sebelumnya rekan-rekan ya. Namun masih banyak yang bertanya mengenai hal ini. Jadi yang sudah paham silahkan di skip yang ini. Nah, untuk gambar kursi ini adalah gambar formasi guru dan gambar orang ini adalah pesertanya atau pelamarnya. Nah, di sini kita bisa lihat rekan-rekan ya, formasi tersedia itu di sekolah A dan di sekolah B, hanya di sekolah A dan di sekolah B. Sementara ada 4 sekolah dan di sekolah C itu tidak ada formasi, di sekolah D tidak ada formasi. Kebetulan untuk sekolah C pesertanya melamar ke sekolah A. Untuk sekolah D pesertanya melamar ke sekolah B. Nah, di sini nanti akan terjadi persaingan antara ini, misalnya kita ambil 2 sekolah ini dan di sini kita pisah 2 sekolah. Nah, misalnya guru di sekolah A, guru induk di sekolah A bersaing dengan guru yang dari luar yaitu di sekolah C. Nah, nanti di sini kita lihat siapakah yang akan memenangkan persaingan tersebut ya, persaingan tersebut. Nah, jika misalnya yang menang di sini adalah yang di sekolah C dan yang di sini adalah di sekolah D, nah ini pemenangnya rekan-rekan ya. Maka guru yang ada di sekolah C maupun yang di sekolah D tidak akan berpindah ke sekolah A maupun berpindah ke sekolah B, melainkan formasinya yang dipindahkan atau ditarik ke sekolah yang menang tersebut. Jadi guru yang di sekolah A dan di sekolah B ini aman alias tidak tergeser. Nah, itu rekan-rekan ya, jika memiliki saingan dari luar. Tapi jika misalnya cuma seorang diri ya tidak jadi masalah rekan-rekan ya. Nah, ini contoh pertama. Selanjutnya, nah kita lihat di sini ada sekolah A, sekolah B, sekolah C dan sekolah D. Kebetulan formasinya cuma ada 1, yaitu ada di sekolah A. Nah, sedangkan pelamarnya ada 5 rekan-rekannya. Di sini ada 5, kita lihat ada 5 peserta dari 3 sekolah. Namun di sini di sekolah B tidak ada peserta, tidak ada formasi. Jika kasusnya seperti ini, kita lihat terlebih dahulu dari 5 orang ini siapa yang memenangkan. Nah, di sini muncul pemenang di sekolah C. Nah, ini pemenangnya ya, si Budi. Beri saja nama si Budi. Si Budi ini memenangkan persaingan dari 5 peserta. Nah, jadi hal yang dilakukan oleh peserta dilakukan oleh panitia atau panitia seleksi nasional adalah memindahkan formasi. Nah, memindahkan formasinya ke sekolah B. Terus diikuti oleh peserta yang menang. Nah, rekan-rekan ya. Jadi tadi guru yang di sekolah C itu berpindah ke sekolah B dan formasi di sekolah A berpindah juga ke sekolah B. Karena di sini sudah pasti tidak ada yang digeser. Nah, rekan-rekan ya, tidak ada yang digeser, dipindahkan ke sana. Nah, jadi rekan-rekan ya, ini contoh kedua. Jadi silahkan diperhatikan rekan-rekan nanti kira-kira keadaannya seperti apa. Nah, namun perlu jadi catatan di sini rekan-rekan ya, admin di sini ingatkan bahwa
pastinya untuk jenjang dan jabatan yang sama, alias formasi yang rekan-rekan itu pilih sudah sesuai dengan kualifikasi akademiknya dan jenjangnya. Jadi misalnya ini semuanya jenjangnya SMP ya, boleh saja. Tapi kalau misalnya di sini bukan jenjangnya atau tidak sesuai kualifikasi akademiknya, ya beda lagi rekan-rekan ya. Oke, jadi ini contoh kedua, memindahkan formasi ke sekolah yang memang tidak ada pesertanya. Memindahkan formasinya beserta yang menang. Nah, rekan-rekan ya. Jadi kita ulangi. Nah, yang menang itu adalah di sekolah C, dan formasi yang ada di sekolah A dipindahkan ke sekolah B. Pemenang juga pindah ke sekolah B dengan catatan dia meninggal sekolah induknya. Nah, seperti itu rekan-rekan ya. Contoh ketiga. Nah, contoh ketiga kita bisa lihat di sini semuanya ada pesertanya. Semuanya ada pesertanya dan kebetulan dua sekolah ada formasinya. Namun di sini peserta atau orang yang bersaing ada 6. Nah, di sekolah D ada 2 orang, di sekolah C ada 2 orang, di sekolah A ada 1 orang guru induk, di sekolah B juga ada 1 orang guru induk. Nah, dilakukan observasi dan begitu hasil penilaian keluar, ternyata yang menang itu ada di sekolah C. Jadi guru di sekolah C ini mendaftar ke sekolah A, guru di sekolah D ini mendaftar ke sekolah B. Nah, jadi di sini ada 3 saingan untuk 2 sekolah. Di sini juga ada. Oke, contoh selanjutnya atau keadaan yang ketiga. Nah, di sini kita lihat rekan-rekan ya. Nah, di sini kita lihat di sekolah A ada 1 formasi, di sekolah B ada juga 1 formasi. Di sekolah D ada 2 peserta atau pelamar, di sekolah C ada 2 pelamar. Nah, kita di sini lihat seperti ini rekan-rekan ya. Guru di sekolah C itu mendaftar ke sekolah A. Jadi guru di sekolah C mendaftar ke sekolah A, sedangkan guru di sekolah D melamar ke sekolah B. Nah, jadi ini terpisah ya. Jadi tidak ada persaingan antara sekolah A, B, C, dan D. Tidak ada. Jadi ini melamar ke sini. Nah, di sini kita sudah lihat ada guru induk dan ada 1 formasi. Nah, ketika dilakukan observasi dan hasil penilaian juga sudah keluar. Nah, untuk ketiga orang ini dari 2 sekolah, yang menang itu adalah di sekolah C. Ya, kita anggap lagi yang menang di sini yang ini rekan-rekannya. Anggaplah namanya Pak Adi. Nah, sedangkan di sekolah D juga ada menang, namanya misalnya Pak Edo yang menang, rekan-rekannya. Nah, jika kasusnya seperti ini, tidak mungkin formasi ini akan dibawa ke sini. Tidak akan mungkin rekan-rekannya, karena akan terjadi kelebihan. Dan yang menang ini tidak mungkin juga akan naik ke sekolah A. Tidak mungkin. Kenapa? Karena sudah ada guru induk di sini dan tidak mungkin menggeser guru induknya. Itu sudah komitmen daripada Kemendikbud. Sama halnya yang terjadi di sekolah D, juga tidak mungkin berpindah ke sekolah B pemenangnya. Formasinya pun tidak bisa dipindahkan. Jika kasusnya seperti ini, maka akan muncul yang namanya pemenang kedua. Nah, ini ya, ada pemenang kedua. Oke, kita hapus dulu ini. Nah, ini ya. Jadi muncul pemenang rekan-rekannya, ada pemenang kedua. Siapa yang pemenang kedua itu? Itulah guru induk ini. Ya, itulah guru induk. Jadi guru induk ini menjadi pemenang, padahal sebelumnya dia kalah. Dia menjadi pemenang. Kenapa bisa seperti itu? Itu sudah menjadi ketentuan dari pihak Kemendikbud rekan-rekannya, karena tidak. Jadi yang dimenangkan adalah guru induk. Nah, disinilah keuntungan guru induk rekan-rekan ya. Nah, semoga bisa dipahami. Jadi silahkan nanti diperhatikan keadaan rekan-rekan itu seperti di contoh pertama, contoh kedua, atau contoh ketiga ini. Nah, seperti itu rekan-rekan ya. Semoga bisa dipahami. Nah, oke, kita lanjut lagi ke info yang lainnya. P2 dan P3 diduga kena pungli agar lulus observasi P3K 2022. Nah, katanya kena pungli. Nah, entah apakah benar atau tidak. Nah, tapi mungkin saja dari kolom komentar channel ini ada yang menyampaikan hal ini, rekan-rekan ya. Nah, dengan adanya hal tersebut atau informasi tersebut, guru lulus passing grade bereaksi.
Konon para guru honorer yang masuk prioritas 2 dan 3 ditarik dana oleh kepala sekolah dengan alasan untuk ujian dan penilaian observasi P3K. Penilaian observasi dilakukan di restoran dan setiap P2 dan P3 dimintai uang 700.000. Wah, luar biasa ya. Kemudian Kepsek meminta uang 12 juta untuk kelulusan. Jika tidak bisa memberikan uang tersebut, maka peserta gagal diangkat P3K. Wah, ini kecurangan ini rekan-rekan ya. Ini curang sekali kalau seperti ini. Ketua Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta FGPPNS Hasna mengungkapkan kabar tersebut sudah marak beredar di media sosial. Dia juga sudah menduga penilaian observasi mengundang transaksional. Ini ya, sudah ada dugaan dari Ibu Hasna terkait hal seperti ini ya. Yang sudah kami duga sebelumnya, siapa sih yang nggak mau jadi ASN P3K? Apalagi tanpa tes, hanya observasi alias penilaian. Dia mengimbau guru honorer yang masuk kategori P2 dan P3 jangan sekali-kali memberikan uang kepada tim penilai kalau tidak mau di blacklist kelulusannya. Nah, ini hati-hati juga yang memberikan ya. Katanya di blacklist. Pasalnya ini sudah termasuk tindakan suap. Walaupun sedikit nominalnya tetap disebut sogokan dan hal itu tidak boleh terjadi. Rekan-rekannya ini tidak boleh terjadi. Ayo semuanya ciptakan negara bersih dari hal-hal yang tidak baik, apalagi KKN. Ini ya, apalagi KKN. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jika ada oknum yang memanfaatkan hal tersebut, Hasna mengajak seluruh P2 dan P3 melaporkan kepada BKN. Nah, jika rekan-rekan mendapatkan hal tersebut, lapor ke BKN, KPK, polisi. Nah, ini ya, ada 3 lembaga di sini. Ada BKN, ada KPK, ada juga kepolisian. Harus diingat perekrutan P3K ini gratis tanpa biaya apapun. Nah, ini ya. Untuk menghindari hal-hal tersebut, Hasna mengimbau pemerintah membuka pos pengaduan. Ini untuk mengantisipasi yang rawan seperti ini. Honorer pasti takut mengadu karena ingin lulus sehingga berapapun pasti setuju saja dan tutup mulut. Nah, ini juga membahayakan juga rekan-rekan ya. Kalau dia buka mulut bisa saja dibatalkan misalnya atau seperti apalah. Jangan ada lagi KKN. Berusahalah memberikan makan keluarga dengan hasil keringat sendiri supaya berkah. Nah, ini ya pesan dari Bu Hasna rekan-rekan ya. Ayo, mari guru hebat awali hidup dengan bersih tanpa suap. Jangan ikut berbuat yang dilarang pemerintah. Jangan ada suap-suap. Kasihan honorer yang gajinya sedikit. Pungkas Ibu Hasna. Nah, jadi katanya Bu Hasna ini ada informasi didapatkan bahwa ada suap. Nah, sehingga di sini juga diinformasikan bahwa jika benar ada hal yang seperti itu, maka peserta bisa saja di blacklist. Nah, bisa saja di blacklist. Nah, ini ya. Dan rekan-rekan jika mendapatkan hal-hal yang seperti ini, silahkan laporkan ke lembaga ini rekan-rekan ya, BKN, KPK, dan polisi. Jadi ini adalah himbauan, ini merupakan himbauan yang baik dari Ibu Hasna buat rekan-rekan yang akan mengikuti tes observasi. Jadi mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.